Terlebih dahulu perkenalkan, saya Muhammad Agung Prawiro dan teman saya yaitu Daniel Arino Kahantio dan Hafiz Susairi dan juga Iqbal Maulana Aziz. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang analisis situasi. Di analisis situasi di masa pandemi, yakni saat ini banyak orang yang mulai berinovasi dalam usaha untuk mencari peluang bisnis. Mulai dari menciptakan kreasi, produk baru, maupun modifikasi dari produk yang sudah ada sebelumnya. Tentunya, tren menjadi salah satu determinan terciptanya suatu produk usaha. Dalam kasus ini, kelompok kami membuat bisnis di bidang kuliner dalam pembuatan makanan berdasarkan tren yang tengah berlangsung. Namun, juga tetap memperhatikan kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Nantinya, produk yang akan kami buat berjudul yakni roll attack merupakan suatu makanan lumpia berisi campuran bumbu, sayur, dan ikan tuna yang dipadukan dengan saus mentai yang kini tengah populer dengan kalangan masyarakat Indonesia. Sejauh ini roll attack adalah produk orisinil yang diimprovisasi dengan hadirnya saus mentai. Luaran yang akan dihasilkan dari produk roll attack ini adalah kreasi makanan yang dapat menghadirkan pembaharuan dan di tengah tren yang ada saat ini. Orisinalitas produk merupakan keunggulan tersendiri di mana belum ada produk serupa di pasaran. Kegunaan produk dari kami yakni yang pertama, dampak dari ekonomi. Dampak dari ekonomi yang pertama turut meringankan jumlah wirausaha yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga turut menyumbang untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak pendidikan. Yang pertama, turut meningkatkan jumlah wirausaha yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga turut menyumbang untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya yakni kita akan masuk ke dalam profil produk roll attack. Yang pertama, nama produk kami menamainya yaitu roll attack. Jenis produk yakni makanan dengan konsep kuliner kreatif. Produk tentu makanan, bahan utama yakni ikan tuna, sayur, saus mentai. Karakteristik produk, saus mentai yang disajikan pada hidangan selalu dituang hingga menyelimuti produk makanan. Selanjutnya yaitu kelemahan produk. Kelemahan produk di sini di roll attack yakni durabilitas ketahanan dan kesegaran produk singkat. Sedangkan keunggulan produk dari roll attack sendiri yaitu produk tidak memakai penyedap rasa sintetis, melainkan alami agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang terakhir yaitu peluang. Di produk roll attack di sini, berdasarkan peluang, belum ditemukannya produk serupa yang memasakkan perpaduan tuna spring roll dengan saus mentai itu. Oke, selanjutnya ada identitas dan struktur usaha. Yang pertama ada ketua tim yaitu Daniel Ari. Yang kedua ada anggota sekaligus sebagai manajer produksi yaitu saya sendiri, Hafiz Susairi. Lalu anggota kedua ada manajer pemasaran yaitu Iqbal Maulana Aziz. Dan yang terakhir ada anggota ketiga yaitu manajer keuangan Muhammad Agung Prawiro. Lalu susunan tugasnya, yang pertama ada general manager, itu bertugas memimpin perusahaan dan mengatur anggota-anggota yang lain dan mengawasi dan mengatasi jalannya perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi nantinya. Yang kedua adalah manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan sehingga tidak mengalami defisit dan membuat laporan keuangan. Terus yang ketiga ada manajer produksi. Nah, manajer produksi ini memiliki tugas untuk menjalankan proses produksi dan melakukan inovasi terhadap produk. Yang keempat ada manajer marketing yang memiliki tugas untuk menjalankan pemasaran hingga ke tingkat konsumen dan membuat strategi dalam memasarkan produk sehingga produk tersebut dapat laku di pasaran dan dapat berkembang dan dapat mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Aspek pasar dan pemasaran.
Wilayah pemasaran dari produk ini ada dua. Pertama, sasaran utama, yaitu kalangan remaja, mahasiswa, muda, dan juga turis domestik. Dan yang kedua adalah masyarakat umum, pekerja, profesional, dan penyedia souvenir. Nah, ini untuk pesaing dan kompetitornya. Kue-kue semacam ini yang nantinya akan menjadi pesaing dan kompetitor dari produk kami. Untuk wilayah pemasaran, segmentasi pasar kami adalah semua kalangan, baik ekonomi bawah, menengah, ataupun atas, dengan berbagai bidang profesi yang bermacam-macam. Maka dari itu dalam tahap penjangkauan pasar kami memilih sektor Kota Malang Raya yang mencakup tidak hanya Kota Malang, melainkan Kota Batu. Tahap pembangunan selanjutnya, kami berencana untuk memperbesar jangkauan pemasaran secara geografis, yaitu di luar Kota Malang hingga seluruh Indonesia dengan membuka cabang-cabang di berbagai kota. Selanjutnya adalah aspek teknik dan teknologi. Pertama, sumber bahan baku. Sumber bahan baku kami bedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan baku A. Bahan baku A terdiri dari ikan tuna kaleng, wortel, bawang pre, bawang putih, bawang bombay, mentega, dan air. Lalu bahan baku yang kedua ada merica, garam, serta gula. Dan bahan baku yang ketiga minyak, kulit lumpia, telur ayam, saus mentai, dan kotak sebagai kemasan. Selanjutnya, untuk alat produksi, alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada kompor, kemudian gas LPG, kemudian wajan, sudip, mangkuk, sendok makan, pisau, piring, dan yang terakhir adalah kuas untuk mengoles makanan. Selanjutnya, untuk proses produksi, tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Siapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Pastikan alat dan bahan dalam keadaan bersih, sudah dicuci, dan dikeringkan. Untuk tahap kedua adalah tahap pembuatan produk. Dalam tahap ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian proses tumis, yakni untuk menumis isian dan bumbu. Bumbu-bumbu seperti bawang pre, bawang putih, bawang bombay ditumis hingga harum. Kemudian lanjutkan dengan memasukkan bahan seperti wortel, ikan tuna, lalu tumis semua hingga matang. Untuk proses goreng, merupakan proses untuk membungkus isian dengan kulit lumpia. Kurang lebih 1 lumpia atau spring roll berisi 2 sendok makan isian. Jika sudah tergulung atau terbungkus semua, lalu goreng lumpia hingga matang. Kemudian setelah matang, tiriskan. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap pengemasan. Setelah semua matang dan ditiriskan, masukkan ke dalam kotak kemasan. Tiap kemasan berisi 3 buah spring roll. Tahap keempat adalah tahap pemasaran. Produk yang sudah dikemas dipasarkan dengan strategi pemasaran yang telah direncanakan. Tahap yang kelima adalah tahap evaluasi, di mana setelah dipasarkan, produk kemudian dievaluasi kualitas dan kuantitas sebagai bahan pertimbangan perkembangan produk yang lebih baik selanjutnya. Berikutnya, untuk kapasitas produksi, target produksi tiap hari adalah 30 buah, atau 10 porsi penjualan. Untuk pengawasan mutu dilakukan dengan berkala pada proses produksi, mulai dari persiapan bahan baku, alat produksi, proses produksi, hingga produk sampai ke tangan konsumen untuk mempertahankan kualitas maksimal produk yang dijual. Berikutnya, aspek manajemen usaha. Aspek manajemen usaha terdiri dari jumlah pengelola atau tenaga kerja, dan sistem pembagian dan waktu kerja. Kemudian, untuk aspek keuangan, yang pertama usaha kuliner kreatif Rotek. Jumlah modal adalah 1 juta rupiah. Proyeksi biaya produksi per hari, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ini adalah list dari barang-barang yang kita gunakan atau bahan-bahan yang kita gunakan dengan jumlah biaya Rp61.075. Lalu biaya peralatan juga sama seperti yang telah kami sebutkan tadi, dengan total biaya Rp334.000. Dan
proyeksi pendapatan terhadap produk ini jika kita produksi 10 porsi dengan satu porsinya dengan kuantitas 3 buah makanan dengan harga jual 10.000 per porsinya, maka jumlah pendapatan kotornya adalah Rp100.000. Lalu keuntungan penerimaan total dikurang dengan biaya produksi total yaitu Rp100.000 dikurang Rp61.075 dapat jumlah berkisar Rp38.925. Lalu analisa penerimaan total atau biaya produksi total itu jika kita hitung Rp100.000 dikurang Rp61.075 itu hasilnya adalah Rp1,63. Lalu bagaimana keberlanjutan terhadap usaha ini? Sistem pengelolaan usaha. Pengembangan produk Roltek ini juga diharapkan dapat membantu banyak orang di lingkungan serta mendapat bantuan juga dari pemerintah setempat dalam proses pengembangannya. Produk Roltek ini dapat menyebarkan sayap serta dapat bersaing pada level pasar yang lebih besar lagi. Hal ini karena produk Roltek ini tidak hanya diproduksi dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata, melainkan produk Roltek ini dengan usaha yang semakin besar dapat membantu perekonomian masyarakat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Baik lapangan pekerjaan, produk yang inovatif tinggi maupun efek bisnis di sekitar usaha. Lalu bentuk badan usaha. Badan usaha yang akan digunakan nantinya akan berbentuk firma yang bergerak di bidang kuliner dengan nama Roltek. Nah, jenis usaha firma dipilih karena usaha diatur oleh 2 orang atau lebih dalam menjalankan badan usaha dalam satu produk yang digunakan bersama. Yang pengertiannya adalah sudah diatur oleh badan hukum yang berlaku yaitu undang-undang. Nah, ini adalah logo yang telah kami buat untuk mempresentasikan produk kami Roltek dengan foto di sebelahnya. Oke. Itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kami sangat berharap saran dan masukan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.